Salawat serta salam kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita panjatkan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa mengkaji, masih kita meneladani sesuatu yang diwariskan oleh beliau, yaitu beliau tidak mewariskan emas, tidak mewariskan harta benda, tetapi beliau mewariskan sesuatu yang tidak terbatas, yang apabila kita berusaha untuk memperolehnya, menggalinya, insya Allah akan membawa kebaikan bagi kita dunia dan akhirat, yaitu sunnah-sunnah beliau. Yang saya hormati pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, yang saya hormati para pengurus pengajian, yang saya hormati Bapak Mujiono beserta keluarga besarnya, yang pada malam hari ini beliau telah memfasilitasi kita semuanya sehingga pengajian dapat dilaksanakan di rumah beliau. Mudah-mudahan rumah beliau yang luas ini, rumah beliau yang menyenangkan dan menyejukkan ini diisi dengan sebagaimana anjuran Rasulullah. Janganlah rumah ini dijadikan seperti kuburan, tetapi jadikanlah rumah ini sebagai tempat untuk menggali, membaca ayat Al-Quran. Alhamdulillah pada malam hari ini rumah beliau yang asri ini diisi dengan pengajian, mudah-mudahan menjadi tempat yang membawa keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kan rumah itu di dalam doa Nabi Nabi Nuh, Rabbana anjilna, ya Tuhan kami, tempatkanlah kami munzalan mubarakah, di tempat yang kau berkahi, wa anta khairu munjilin, kaulah sebaik-baik yang memberkati. Jadi mudah-mudahan tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghuninya, para tamu, termasuk kita semuanya mendapatkan keberkahan dengan rutinitas kita melakukan pengajian setiap malam Senin. Bapak aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat walafiat kita ini, kesempatan yang disediakan oleh Allah kepada kita ini dapat diisi dengan sebaik-baiknya. Artinya kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Oleh karena itu mudah-mudahan setiap malam Senin yang kita lakukan berupa pengajian menjadi pintu datangnya hidayah Allah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian kita juga tidak luput mendoakan orang-orang tua kita, tidak luput mendoakan anggota-anggota pengajian kita yang telah kembali ke rahmat Allah. Karena di antara teman-teman kita pengajian malam Senin itu, Pak, kalau saya hitung-hitung sudah banyak yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah saya ingat itu mungkin udah belasan atau puluhan ya dari mantan yang dulu itu aktif di pengajian kita. Alhamdulillah para penerusnya, putra-putrinya banyak yang meneruskan amal kebaikan daripada orang tuanya. Salah satu daripada di samping mendoakan kepada orang tua, berbuat baik seorang anak kepada orang tua itu diantaranya menyambungkan tali silaturahmi
dengan yang dijalin oleh orang tua kita. Orang tua kita dulu ikut pengajian Majlis Taklim Al-Hikmah, kita melanjutkannya. Nah, itu adalah kata Nabi bagian daripada bakti seorang anak kepada orang tua. Baik, Bapak hadirin sekalian, kita awali pengajian kita ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardohu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa anna minal muslimin wa adhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin wa adhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, kalau kita belajar agama itu kesimpulannya itu kepada 3 hal, sebagaimana yang dikemukakan di dalam hadis arba'in yang kedua, yaitu tentang bagaimana dialog Rasulullah Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Jadi Pak ya, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, akhbirni anil iman. Dijelaskan oleh Nabi, iman itu adalah bla 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 bla. Kata Jibril, betul. Terus beliau bertanya lagi, akhbirni anil Islam. Jelaskan kepadaku tentang Islam. Disebut oleh Nabi rukun Islam. Betul, kata Jibril. Terus Jibril bertanya lagi, akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepada aku tentang ihsan. Nabi menjawab, ihsan adalah kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Apabila tidak merasa dilihat Allah, rasakanlah bahwa Allah melihat engkau, gitu. Betul. Nanya lagi tentang hari kiamat. Kapan waktunya hari kiamat? Rasulullah menjawab, yang bertanya atau yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Jadi semua
dalam ulumuddin, ilmu-ilmu agama itu Pak, baik itu ilmu tauhid, kitabnya itu kalau di kalangan kita mah yang paling mendasar kitab Tijanul Daruri. Nah, kitab Tijan yang berisi 20, yang berisi tentang sifat wajib bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah. Itu di kitab Tijan. Belum di kitab fikih yang paling kecil, yang paling dasar, Safinatun Najah, Matan Qorib, Fathul Muin dan seterusnya. Atau di dalam akhlak, di dalam tasawuf ada berbagai macam kitab tasawuf. Semuanya itu mengarah kepada 3 tadi Pak, termasuk kepada iman, Islam, dan akhlak. Jadi intinya 3 itu, bangunan itu, itulah daripada ilmu-ilmu keagamaan. Nah, Bapak Ibu hadirin sidang pengajian malam Senin, kita lanjutkan yang sering kita bahas, yaitu tentang bagaimana Allah mengingatkan kepada manusia supaya manusia itu tidak lupa akan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia itu tidak melupakan tugas pokoknya sebagai hamba Allah yang beribadah hanya kepada Allah, yang meminta pertolongan hanya kepada Allah. Jangan sampai sebagai hamba Allah dilupakan atau lupa akan tugas sebagai manusia. Di samping sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah, manusia itu adalah khalifahnya Allah. Khalifah itu bisa berarti penggantinya Allah di muka bumi. Untuk apa? Untuk membangun, memakmurkan bumi ini. Jadi kita punya tugas sebagai Abdullah, sebagai Khalifatullah. Nah, agar manusia itu tidak melupakan akan tugasnya, maka Allah secara rutin mengutus utusannya yang disebut dengan Rasul, yang disebut dengan Nabi. Rasul artinya adalah utusan, Nabi artinya pembawa berita. Jadi naba, berita, orang yang membawa berita disebut Nabi. Simpail. Jadi simpailnya Nabi, Fa'ilun, Nabi. Jadi dari kata naba itu berita, Nabi pembawa berita. Nah, membawa berita apa? Nah, itu dia. Membawa berita bahwa orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya adalah pahala yang tiada putusnya, nikmat yang tiada putusnya. Sebaliknya, manusia yang melalaikan kewajibannya, maka tempat kembalinya adalah itu dia Pak. Jadi Nabi dan Rasul itu diutus oleh Allah untuk mengingatkan tugas pokok manusia. Nah, di dalam surat Al-Jum'ah ayat 2, walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yujakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah gitu. Jadi
Kalau kita kembalikan kepada surat Jumu'ah ayat 2, dialah Allah yang mengutus utusan dari kalangan manusia sendiri. Jadi karena yang akan diingatkannya manusia, Allah tidak mengutus jenis makhluk yang lainnya, tetapi yang sejenis dengan yang akan diberikan pesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitulah kalangan dari manusia sendiri, yaitulah para nabi. Nah, yatlu alaihim, nabi itu, rasul itu tugasnya adalah yatlu, membacakan apa? Ayatihi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Allah itu Pak, di dalam surat Al-Fussilat dikatakan sanurihim ayatina fi afaqi wa fi anfusihim. Bertebaran ayat-ayat Allah di cakrawala, di langit sana, dan pada diri kamu sendiri. Itu ayat-ayat Allah menurut surat Fussilat. Nah, tadi kita sudah membaca surat Yasin. Di dalam surat Yasin, dari mulai ayat 36 sampai ayat 42 bercerita tentang ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu apa? Misalnya di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu taqu, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul ardo, dialah Allah yang telah menciptakan bumi, telah menghamparkan bumi. Di bumi itulah manusia beranak pinak. Kemudian apa? Allah menurunkan hujan dari langit, yang dengan air hujan itulah bumi yang tadinya mati kering kerontang menjadi hidup, tumbuhlah tumbuhan, keluarlah buah-buahan, yang dari buah-buahan itulah manusia makan, manusia memenuhi kebutuhan fisiknya. Nah, ini adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyaknya ayat-ayat Allah itu. Itulah tanda ayat Allah. Dibacakan oleh para nabi, oleh para rasul, oleh yang melanjutkan tugas nabi dan rasul, mengingat nabi dan rasul sudah tidak ada. Maka sekarang siapa pewarisnya, atau orang yang mengambil tugas untuk melanjutkan yang selama ini dijalankan oleh nabi dan rasul? Mengingat nabi dan rasul tidak ada, maka hendaklah di antara umatnya itu ada sebagian yang mendalami dan mengambil tugas yang selama ini dijalankan oleh nabi dan rasul, yaitu pertama membacakan ayat-ayat Allah. Itu Pak. Jadi ayat-ayat Allah itu begitu luasnya, dan yang paling dapat kita raba, kita baca, kita lihat itu tadi dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul ardo firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kamu, pesan moralnya Pak, menyekutukan Allah dengan mengingkari kewajiban kamu sebagai
hamba Allah, di mana kamu diciptakan oleh Allah, diberi makan kebutuhan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kamu dari Allah, maka hendaklah kamu tidak mengingkari tujuan penciptaan kamu sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi hamba selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam bahasa Al-Qur'annya membuat Anda sembahan-sembahan selain Allah di samping yang disembah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu Pak Maha Pencemburu Pak. Tidak suka itu. Bahkan dikatakan sebagai dosa apa Pak? Dosa yang tak terampuni. Tidak terampuni Pak. Maka dari itu kita harus belajar apa? Akidah, harus belajar tauhid. Maka di dalam ajaran agama itu ada yang ilmu agama itu ada yang sifatnya ilmu tentang tauhid, keimanan, ada tentang praktek pelaksanaan ajaran agama dari mulai sholat, dari mulai zakat, puasa, haji, sampai kepada muamalah Pak, dan seterusnya. Dan yang ketiga masalah akhlak, baik kepada Allah maupun kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak, jadi itu ya, ayat Allah itu banyak sekali. Pada diri kita juga ada Pak. Tapi saya pikir kalau Bapak menerima apa? Surat undangan perkawinan, pasti itu Pak disebutkan, dicantumkan ayat surat Ar-Rum. Betul gak Pak? Ayat berapa tuh? 40 berapa? 21 ya. Itu kata siapa itu? Itu ayat itu jadi simbol untuk orang tukang bikin surat undangan aja Pak Jelani kan urus apa ayatnya ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaika wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Gitu Pak. Itu ayatnya di surat undangan nikah itu selalu. Itu juga ayat Allah Pak. Pengantin laki-laki, pengantin perempuan. Dengan menyatunya pengantin laki-laki dan perempuan atas persetujuan walinya, maka sesuatu yang haram menjadi halal. Betul gak Pak? Iya. Siapa? Bukan naib Pak, bukan petugas KUA, tapi wali. Siapa? Wali Pak. Petugas KUA mah hanya sebatas administrasi kenegaraan. Betul gak Pak? Tapi yang paling pokok itu yang membatalkan haramnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah walinya, terutama bapaknya. Itu Pak yang paling pokok. Itu mah petugas KUA mah hanya sebagai administrasi kenegaraan. Sebab kalau tidak punya surat nikah repot Pak. Mau ngurus kalau ada persoalan susah. Punya anak bisa tidak diakui oleh suaminya. Contohnya Ruth Sitompul. Betul gak Pak? Kan jelas fotonya ada, anaknya ada. Karena tidak ada surat nikah, dia kan di TV ngakunya itu bukan anak saya, itu bukan istri saya. Maka surat nikah itu penting Pak. Nah itu. Dan itu ayat Allah Pak. Itu ayat Allah. Jadi pernikahan laki dan perempuan itu. Tapi ayat Allah itu tidak hanya yang bisa kita raba begitu saja yang kita lihat. Ayat-ayat Allah itu juga ada ayat-ayat Allah yang diberikan melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan rasulnya, berupa yang disebut kitab suci. Gitu Pak. Jadi ayat Allah itu ada yang kauniyah, ada yang kauliyah. Kauniyah seperti apa? Alam tadi Pak.
Allah menghamparkan bumi, menurunkan, meninggikan langit, dari langit menurunkan hujan. Dengan air hujan, bumi yang kering kerontang menjadi subur, tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan buah-buahan. Dengan rezeki buah-buahan itulah kamu makan, kata Allah begitu Pak. Itu ayat apa? Ada juga ayat kauliyah yang diucapkan berupa kitab-kitab suci yang kita kenal adalah Al-Quranul Karim. Jadi itu Pak, tugas Nabi dan Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah. Supaya apa? Nah, setelah Rasul menjalankan tugasnya membacakan ayat, yang kedua tugas Rasul itu adalah wayujakihim, untuk mengajak manusia membersihkan jiwanya. Pak, kata ahli syariat itu manusia itu makhluk bidimensional, 2 dimensi Pak. Ada dimensi lahir, ada dimensi batin, tidak terlihat kekuatan potensi dirinya itu. Yang bahasa kita mah disebut ruh. Apa Pak? Ruh Allah. Ditiupkan pada diri manusia itu ruh Allah. Wa nafahtu fiha min ruhi. Pada usia 120 hari 4 bulan Allah meniupkan ruhnya kepada sang janin. Seraya Allah menetapkan 4 hal. Apa yang 4 hal itu? Di antaranya durasi hidup. Berapa lamanya hidup? Jadi Pak Hasan sudah ada catatannya berapa tahun lamanya. Pak Yono sudah ada, tapi jadi misteri, jadi rahasia. Ya kalau diberitahukan tidak ini lagi, tidak misterius lagi. Kita Siap-siap, bener Pak. Ya, giliran 2 tahun lagi udah siap. Betul gak Pak? Karena hidup ini ujian, maka dirahasiakan persis seperti hari kiamat. Betul gak Pak? Tidak ada yang dibocori oleh Allah kapan waktu kiamat terjadi, termasuk malaikat, termasuk para nabi. Nabi sendiri jawabannya begitu ketika ditanya malaikat Jibril, kapan waktunya kiamat? Persis kapan kita akan meninggal. Tapi Allah telah menetapkan pada 120 hari ketika kita di dalam perut ibu kita, 4 hal termasuk jodohnya. Jadi jodohnya apakah Pak Yono itu mau tambah lagi, mau ganti lagi? Itu sudah ada Pak ketentuannya. Mudah-mudahan tidak ya. Kalau ketawa istrinya bisa marah gitu. Bisa dikemplang ya. Iya. Kalau jauh istrinya kan ini bisa dikemplang Pak ya. Jadi gitu Pak ya. Jadi kira-kira gitu. Nah, jadi tugas Nabi yang kedua tadi setelah membacakan ayat-ayat Al-Quran, tugas Nabi itu Pak mengajak manusia itu supaya membersihkan rohnya, jiwanya. Kenapa roh dan jiwa itu harus dibersihkan? Sebagai bahan persiapan untuk menerima apa? Kitab-kitab Allah yang berupa kauliyah gitu Pak. Jadi harus dipersiapkan terlebih dahulu jiwanya, mentalnya. Dengan cara apa? Dengan cara tazkiyatu nafsi. Dalam bahasa ilmu akhlak yaitu taholi. Itu Pak. Taholi itu apa? Taholi itu adalah membersihkan jiwa kita min ahlakil majmumah, dari ahlak-ahlak tercela. Taholi min ahlakil majmumah. Ahlak tercela itu yang pertama Pak, yang perlu dilakukan oleh manusia untuk dihindari adalah perbuatan setan. Perbuatan setan yang diabadikan dalam Al-Quran adalah
perbuatannya ketika menolak perintah Allah. Betul gak Pak? Iblis ketika diberi kabar bahwa Allah akan menciptakan makhluk yang lain yang akan menjadi pemimpin di muka bumi, apa kata iblis? Fasajadu, kata Allah, sujudlah semuanya makhluk Allah, termasuk para malaikat, illa iblis, kecuali iblis. Ketika ditanya iblis itu sama Allah, iblis, kenapa kamu tidak menaati perintah aku untuk sujud kepada manusia? Apa jawaban iblis? Ana khairu, saya lebih baik daripada makhluk yang akan kau ciptakan, yaitu Adam. Saya lebih baik. Artinya apa? Iblis itu merasa besar, merendahkan orang lain. Merasa besar, merendahkan orang lain itu namanya sombong. Al-kibar itu bahasa Arabnya Pak. Al-kibar, merasa diri lebih besar, lebih hebat, lebih segala-galanya dari yang lain, dan suka merendahkan orang lain. Bahayanya sikap sombong ini Pak, seperti misalnya Abu Lahab. Abu Lahab menolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Apa jawaban Abu Lahab? Alah Muhammad, anak kemarin sore. Ya, dia itu lahir ke dunia aja dia nggak punya bapak, udah yatim. Itu Pak ya. Nah, karena sifat itulah yang membawa kecelakaan Abu Lahab, kesombongan, sehingga apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ditolak gara-gara kesombongan. Padahal Nabi mengajarkan lihatlah apa-apa yang dibicarakan, undur makola wala tandur man kola. Lihatlah apa yang dibicarakannya, yang dibahasnya, yang dibawanya, yang diajarkannya. Jangan melihat siapa yang berbicara. Gitu Pak. Abu Lahab hidupnya celaka seumur-umurnya, yang tiada akhirnya di akhirat ini. Gara-gara apa? Gara-gara melihat yang berbicaranya, bukan melihat yang dibawanya. Muhammad, bocah kemarin sore, anak yatim, kalaupun dia digepak nggak bakalan ada yang menolong. Boro-boro punya backing gitu Pak Yono. Nah, jadi pertama, tazkiyatun nafsi itu adalah satu, membersihkan jiwa kita dari sifat al-kibar, sifatnya iblis yang membawa iblis celaka. Yang kedua, di dalam ilmu tasawuf disebut dengan riya. Riya itu apa? Riya itu adalah melakukan ibadah, melakukan kebaikan, melakukan sesuatu bukan karena Allah, tetapi ingin ada sesuatu di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak hadirin sekalian, insyaallah nanti kita bahas, kita kupas bagaimana manusia seharusnya adalah untuk takhalli min ahlakil majmumah, mengosongkan hati, mengosongkan jiwa dari sifat-sifat yang tercela. Insyaallah nanti kita bahas. Sekarang kita baru mengenal satu, al-kibar, yang kedua riya, dan masih banyak lagi sifat-sifat yang perlu kita hindari dari jiwa kita supaya tidak menghalangi kita datangnya hidayah kepada kita. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.